Terangkanlah jiwa yang berkabut. Membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap. Hei Tifa, kamu mengatakan tidak bisa lagi membiarkan kebohongan-kebohongan, tetapi kamu tiap hari buat hoaks, merusak generasi bangsa, merusak persatuan bangsa, memecah belah bangsa demi ambisi pribadimu. Percuma kamu punya gelar. Kalian ini sampah masyarakat. Paham? Dokter Tipa. Ya, dokter Tipa ya. Dia ini bener dokter, tapi kalau doktor belum. S3-nya itu abal-abal, belum menyelesaikan studinya, tapi sudah mengaku dokter. Tipa ini seorang aktivis, dia adalah seorang dokter, tapi juga dia peneliti Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen yang emosi kali gitu ya dengan pernyataan si dokter mangkrak alias si dokter tifu. Hahaha. Dokter mangkrak ya kan? Mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan kebohongan sekecil apapun terjadi di negeri ini. Alah, kerak ya kan? Langsung direspon oleh netizen, "Hei Tifu," katanya, "kau bilang tidak bisa membiarkan kebohongan lagi terjadi di negeri ini, tapi tiap hari kau hanya bikin hoax." Nggak berani datang ke Polda, alasannya kakaknya mati ya. Padahal kakaknya masih hidup gitu loh. Oleh netizen dibuatkan parodi bahwa ternyata kakaknya dokter mangkrak masih hidup. Makanya ya kan, tunjukin dulu ke publik bahwa kau itu benar-benar perempuan. Jangan kau cuma minta Jokowi menunjukkan ijazah. Nah, saat ini netizen se-Indonesia Raya ini meragukan kau sebagai seorang perempuan. Ayo buktikan, baru kami percaya omonganmu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mulai muncul. Mana sih? Pak, kamu gitu-gitu lagi ya. Udah, kamu tuh nggak bosen-bosennya bikin bosen. Kalau cari alasan, jangan bawa-bawa saudara, apalagi kakakmu. Hah? Hari ini Mbak Yuni mau besanan, malah dibilang meninggal. Iya. Kalau cari alasan yang masuk akal, yo jangan bawa-bawa saudaramu, apalagi meninggal. Ganti. Ya udah siap-siap kondangan. Ya. Nah, kan? Ini sebentar ya kan. Ini dokter tifu, dokter mangkrak, apa anjing tadi? Aduh, netizen yang satu ini emang kocak ya. Emangnya benar teman-teman ya, bahwa kakaknya dokter mangkrak ini ternyata masih hidup ya. Coba teman-teman tulis pendapat di kolom komentar yang jelas ya kan. Apa yang dibuat oleh netizen barusan ya, sangat kocak sekali dan saya sangat terhibur. Lanjut. Membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap. Hei Tifa, kamu mengatakan tidak bisa lagi membiarkan kebohongan-kebohongan, tetapi kamu tiap hari buat hoaks, merusak generasi bangsa, merusak persatuan bangsa, memecah belah bangsa demi ambisi pribadimu. Percuma kamu punya gelar.
Kalian ini sampah masyarakat, paham? Rasain lo, rasain lo, dirujak lo. Jangan cuma asal bacot, Ibu, ya. Dokter Mangkrak, ya kan? Saya bukan pembenci Jokowi. Terus lu siapa? Pemburu ijazah palsu Jokowi. Udah dengan jelas mengatakan pemburu ijazah palsu. Berarti kan kamu sudah menuduh. Menuduh itu menunjukkan ketidaksukaan. Karena apa? Menuduh itu ya kan menjustifikasi seseorang tanpa bukti, kecuali ada buktinya. Kau setiap hari cuma bikin hoax aja kok. Ya. Lanjut. Terangkanlah jiwa yang berkabut. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang bikin seperti ini? Kurang ajar, kurang ajar. Ya aduh. Ya seperti ini ya, kalau para gerombolan pembenci Jokowi itu berurusan dengan netizen plus 62. Mungkin netizen plus 62 ini sudah kesal gitu ya kepada si Krismon yang barusan ini kelihatan sedang koma atau mati suri gitu. Kemudian si dokter Mangkrak yang dijotos kanan kiri sampai keluar darah dari mulutnya. AI-nya sangat luar biasa sekali ya. Tetapi yang seperti ini kan tidak melanggar hukum ya, beda lagi ya kan. Jika membuat foto Prabowo dengan Jokowi itu berciuman itu kan melanggar norma-norma asusila. Norma-norma susila gitu ya. Aduh, saya sepakat sih ya seperti ini, tapi jangan cuma gambar, beneran aja gitu. Lanjut. Woi, kali ini yang dilaporin Jokowi itu ada 5 orang, salah satunya yaitu Dokter Tipa. Ya, Dokter Tipa ya. Dia ini bener dokter, tapi kalau doktor belum. S3-nya itu abal-abal, belum menyelesaikan studinya, tapi sudah mengaku doktor. Tipa ini seorang aktivis. Dia adalah seorang dokter, tapi juga dia peneliti Jokowi. Jadi seluruh apa kebijakan dari Jokowi selalu dicari celah oleh dia. Karena Tipa ini salah bergabungnya sama orang TPUA yang rata-rata isinya HTI dan FPI. Jadinya kebencian-kebencian itu timbul di hatinya. Jadi semuanya itu dia umbar di medsos. Mulai dari Fufu Fafa, kemudian sekarang itu dia sangat getol sekali menyuarakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Dengan tegas dan lantang dia meneliti dengan foto dan gestur ya, gestur tubuh bahwa rahangnya tidak sama, bahwa ininya tidak sama, dengan membodohi masyarakat bahwa dia adalah seorang dokter yang bisa menganalogikan. Tapi yang ditelitinya itu ya salah, barang yang salah diteliti ya hasilnya tetap salah. Jadi dengan ilmunya ini dia membodohi banyak orang. Kemudian juga nih sebagai contohnya ya, contoh orang yang dapat dia bodohi nih. Saya kasih videonya ya. Nih, ikut ini ya. Bahwa saya meminta pada pemimpin aparat hukum hentikan kriminalisasi terhadap ilmuwan akademisi yang menyampaikan kebenaran dengan ilmunya, karena mereka adalah orang yang langka yang akan menjadi tiang negara ini. Nah, kan contohnya dia menggunakan nenek-nenek aki-aki untuk menyuarakan kebohongan-kebohongannya. Sama seperti Kurnia. Ya, sekarang kan Kurnia Tias siapa namanya itu ya. Salah satu dari tim advokat pembela dari FPI, gabungan dari Egy Durjana. Nah, dia ini kan berlindung juga di balik bahwa dia itu seorang advokat. Ya, advokat juga kalau salah ya tetap salah.
Jadi ini adalah pembelajaran yang penting bagi rakyat seluruh Indonesia agar tidak mempercayai suatu isu, apalagi isu itu sangat receh seperti sekarang ini. Saya sangat setuju sekali kalau Pak Jokowi itu melaporkan dua orang ini ya, perempuan ini yang provokator sekali menggunakan ilmunya untuk membodohi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi sekarang dia itu dengan nada gemetarnya kemarin itu si Tipa itu meminta dan memohon kepada Prabowo untuk menengahi. Halah, orang nggak bakalan didengerin oleh Prabowo. Orang memang lu salah mau cari pembenaran. Oke, dari pertama dan saya mula jadilah masyarakat yang cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi, tapi hukumnya sering dimain-mainkan ya. Seperti siapa si Kurnia ini mau main-mainkan hukumnya. Pekok. Salam waras. Dadah. Peneliti Jokowi kan emang dapat sertifikat dari mana Pak bisa jadi penelitinya Jokowi? Kalau meneliti kesehatannya Jokowi mungkin masih masuk ya, karena tadi Bapak ini kan mengatakan bahwa dokter mangkrak itu kan yang sudah jelas-jelas palsu itu adalah gelar doktornya. Memang sudah pernah kuliah tetapi belum lulus sehingga belum mendapatkan gelar doktor ya kan. Tetapi sudah kesana kemari mengaku sebagai seorang doktor. Nah, dokternya diduga asli, diduga ya, sekali lagi saya katakan diduga. Karena menurut saya bisa jadi juga gitu loh, itu nggak asli. Dan katanya si dokter mangkrak ini selain sebagai seorang dokter ya kan, saya malah ragu dia sebagai seorang dokter. Pasiennya mana gitu loh. Orang setiap hari kerjaannya cuma meneliti Jokowi aja. Aduh. Makanya saya sepakat dengan yang bagian depan tadi, langsung ditonjok. Lanjut. Universitas tertua, bermarwah dan bermartabat tercoreng oleh karena Universitas Gadjah Mada, universitas tertua, bermarwah dan bermartabat tercoreng akibat ulah alumninya seperti ini. Walaupun rektor telah menjelaskan bahwa ijazah mantan presiden Bapak Jokowi asli, tapi bagi mereka yang sakit hati seperti ini tetap palsu. Walaupun Bareskrim bahkan di sidang pun telah menjelaskan dan membuktikan ijazah mantan Presiden Jokowi asli, tapi bagi mereka yang sakit hati seperti ini juga palsu. Inilah yang mencoreng nama baik, nama besar UGM dengan alumni-alumninya seperti ini yang menghasut, menghina, menjelek-jelekan mantan Presiden Jokowi. Ya, barusan kita menyaksikan teman sepersusuan ya dari dokter mangkrak ya. Siapa lagi kalau bukan si pemburu ijazah Jokowi berinisial K alias korlap kawin kontrak. Ini satu ayah beda ibu kalau nggak salah. Satu ibu beda rahim. Jadi dokter mangkrak dengan korlap kawin kontrak ini adalah saudara saudara kembar gitu ya, beda ibu beda rahim. Aduh, ngomongnya ngalor ngidul ya. Lanjut. Nah, ini tambah lagi nih sebagai bukti bahwa orang-orang yang dipelihara Yaman Selatan nggak punya adab, nggak punya sopan santun, cuman tampilnya saja seolah paling agamis gitu dia, ya kan? Kedok semuanya kedok. Artinya mereka ini tidak menghargai sebuah persidangan Indonesia. Mereka memang menyepelekan bangsa ini. Itu yang terjadi. Ini fakta, selebel. Nah, itu kan. Iya, begitulah. Kalau sudah si korlap kawin kontrak itu menjalankan tugasnya sebagai seorang lawyer, nggak jelas ya dia bagaimana cara membela kliennya, pokoknya marah aja.
Pokoknya demo aja. Jadi sebetulnya dengan Dokter Mangkrak 11-12 teman-teman ya. Cuma si Dokter Mangkrak ini kan tidak sebrutal si siapa? Si korlap kawin kontrak ya. Si Dokter Mangkrak itu ngomongnya tetap halus gitu loh. Kemungkinan besar dia orang Sunda. Kemungkinan loh ya. Karena halus walaupun tuduhannya penuh dengan kebencian tetapi tetap menyampaikannya dengan sangat halus ya. Ya, tapi ya tetap aja orang-orang nggak ada yang percaya bahwa dia sebagai seorang perempuan karena belum pernah menunjukkan di hadapan publik. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang meme yang dibuat oleh para ternak Mulyono ya. Yang menurut saya sangat kurang ajar sekali. Hahaha. Masa si Dokter Mangkrak ya kan si Rismon ya ditonjok-tonjok sampai darahnya muncrat dari mulutnya. Dan si Rismon juga sampai mati suri katanya. Ya memang saya memahami ya kenapa meme seperti itu dibuat oleh para ternak Mulyono. Itu adalah bentuk kekecewaan dan kejengkelan netizen dengan tingkah mereka yang sudah tidak terbendung lagi ya. Mau nonjok beneran melanggar hukum, maka buat meme seperti itu saja. Yang penting tidak melanggar norma-norma susila. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.